Halo semuanya, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai masalah penelitian pendidikan matematika. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa pada minggu lalu Ibu sudah menyampaikan bahwa minggu ini kita tidak akan bertatap muka secara virtual atau dengan kata lain kita akan melakukan perkuliahan secara asinkron. Jadi Ibu akan memberikan video, harapannya video ini membantu kalian untuk menyelesaikan tugas dalam 2 minggu ini yang nanti akan dikumpulkan minggu depan gitu ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini mengenai masalah penelitian dalam pendidikan matematika. Sudah siap? Jangan lupa berdoa. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Kemudian jika ada hal-hal yang nanti sekiranya ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA Group dan untuk pertanyaan yang bersifat umum hindari untuk chat pribadi. Oke, kita mulai saja untuk membahas mengenai masalah penelitian pendidikan matematika. Nah, apa saja masalah umum dalam bidang pendidikan matematika? Misalnya, Ibu memberikan contoh berikut. Bagaimana kedudukan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain yang sebelumnya sudah digunakan? Misalnya, pendekatan discovery, pendekatan berbasis masalah, pendekatan kontekstual, pendekatan matematika realistik, pendekatan inferensial, dan sebagainya. Kemudian, itu akan menampilkan permasalahan yang kedua. Bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk menerapkan problem-based learning dalam pembelajaran matematika di SMP? Kemudian, bagaimanakah cara yang dapat ditempuh untuk mengajarkan proses pembuktian matematis kepada para siswa SMP? Atau yang terakhir, bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk menerapkan atau mendayagunakan teori Van Til dalam pembelajaran geometri. Jadi Ibu memberikan 4 permasalahan umum dalam bidang pendidikan matematika. Nah, menurut kalian bagaimanakah permasalahan yang Ibu sajikan berikut? Apakah ada tanggapan? Coba silakan kalian mencermati masing-masing permasalahannya. Sudah? Oke. Nah, ternyata masalah-masalah yang Ibu sajikan tadi masih bersifat umum dalam artian belum bisa untuk langsung dipecahkan dalam penelitian. Maka untuk dapat dipecahkan harus melalui penelitian. Maka dari setiap masalah-masalah yang Ibu sajikan tadi, perlu dirumuskan menjadi permasalahan-permasalahan tertentu yang lebih spesifik yang bisa dipecahkan dalam penelitian. Misalnya, dari masalah yang Ibu sajikan tadi, dapat dirumuskan masalah penelitian sehingga menjadi spesifik, yaitu bagaimana proses dan hasil implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika di SMP kelas 7 pada topik persamaan linear dengan satu variabel. Coba ketika kalian mencermati, tambahannya apa? Pertama, subjeknya lebih jelas, lebih spesifik, yaitu apa? Pembelajaran matematika di SMP kelas 7. Selain itu, subjeknya atau topik penelitiannya juga jelas, yaitu persamaan linear satu variabel. Jadi ini topik pembelajaran matematika yang dikaji lebih jelas. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan keefektifan suatu model tertentu. Masih bersifat umum. Oleh karena itu perlu dirumuskan permasalahan yang lebih spesifik dalam penelitian, yaitu bagaimanakah perbandingan keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran konvensional dalam pembelajaran matematika di SMP ditinjau dari prestasi belajar siswa. Tambahannya apa? Modelnya jelas yang dibandingkan, yaitu kooperatif tipe STAD dengan konvensional, dan apa? Variabel yang akan diteliti jelas, yaitu prestasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir,
Bagaimanakah proses dan hasil belajar siswa dalam pengembangan kemampuan berpikir deduktif dalam geometri di SMA menggunakan teori Van Hill? Jelas ya, yang akan dikaji mengenai proses dan hasil belajar. Variabel yang akan diteliti apa? Terutama kemampuan berpikir deduktif dalam geometri menggunakan teori Van Hill. Jadi, kalau kalian membandingkan dengan masalah umum tadi sebelumnya, dibandingkan dengan rumusan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian itu lebih bersifat khusus dan spesifik. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, bisa kalian tanyakan melalui WA Group. Selanjutnya, dari permasalahan umum atau permasalahan-permasalahan yang kalian jumpai, yang kemarin juga, minggu lalu juga sudah kalian temukan, agar menjadi masalah dalam penelitian itu harus memiliki ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut. Bisa kalian lihat di situ, ada 6 kriteria. Itu akan menjelaskan masing-masing kriteria. Pertama, masalah tersebut penting. Penting di sini signifikan dan bermakna untuk diteliti. Jadi, misalnya, kalian ingin mengaji mengenai minat. Harus kalian selidiki dulu, apakah minat itu memang benar-benar menjadi permasalahan, atau jangan-jangan hanya sekedar opini. Ketika itu terjadi hanya pada sebagian kecil siswa, maka bagaimana? Masalah tersebut tidak penting, atau urgensi dalam penelitian kurang. Jadi yang pertama, kriteria yang pertama, masalah tersebut penting, yaitu signifikan dan bermakna untuk diteliti. Kemudian, yang kedua, masalah tersebut menarik bagi si calon peneliti. Dengan kata lain, peneliti tertarik atau berminat untuk meneliti masalah tersebut. Ini berkaitan dengan apa? Kelancaran dalam melaksanakan penelitian. Dari berbagai macam masalah yang ada, kalau peneliti sendiri tidak tertarik, ya mana mungkin penelitian akan terjadi dengan lancar. Jadi harapannya ketika besok kalian menyelesaikan tugas akhir, masalah itu, pilih masalah yang memang benar-benar menjadi minat kalian, dan kalian memang tertarik dulu untuk meneliti. Jadi bukan paksaan, kalau paksaan nanti kalian dari awal sudah tidak mantap gitu ya, sehingga belakangnya, apalagi kalau di awal saja sudah tidak yakin, gimana ke belakangnya. Oke. Kemudian, kriteria yang ketiga, lingkup dan rumusan masalah tersebut jelas dan spesifik. Ini sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Ketika kalian menyampaikan permasalahan, harus jelas dulu terjadi pada siapa, subjeknya jelas, terjadinya kapan, kemudian spesifik permasalahannya dalam pembelajaran yang seperti apa, topiknya apa, kemudian pada siapa. Nah, itu harus jelas. Lingkupnya jelas, rumusan masalahnya jelas, dan juga spesifik. Kemudian, yang keempat, terhadap masalah tersebut tersedia data untuk dianalisis, atau terhadap masalah tersebut data bisa dicari. Oke. Misalnya, kemarin ada yang menyampaikan bahwa guru itu terlalu keras terhadap siswa misalnya. Atau dalam hal ini, guru itu suka main tangan atau memukul siswa yang tidak paham. Nah, menurut kalian, apakah data itu bisa dianalisis? Apakah cukup tersedia data-data yang valid? Dalam artian, kalian ingin mencari data perilaku guru. Apakah kalian sewaktu-waktu bisa mencari data itu? Tidak, kan? Hanya pada momen-momen tertentu. Maka, untuk memilih masalah, maka pilihlah bahwa masalah tersebut memang tersedia cukup data untuk dianalisis, atau terhadap masalah tersebut data dapat dicari. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan hasil belajar rendah, berarti kan ada data-data yang tersedia. Misalnya apa? Dari
ulangan harian. Ada datanya, ada track record-nya. Atau kalau misalkan tidak ada, nah kalian bisa mencari data itu. Dengan cara apa? Melakukan pretest untuk memastikan memang terjadi permasalahan. Itu ya. Oke. Kriteria yang kelima, masalah tersebut berada dalam jangkauan kemampuan atau kompetensi si calon peneliti untuk meneliti. Kalian merupakan calon pendidik dalam bidang pendidikan matematika gitu ya, atau matematika lah. Nah, maka sebaiknya ketika kalian memilih masalah penelitian pun sesuai dengan bidang kalian. Itu yang pertama. Kemudian, berada dalam jangkauan kemampuan. Selain sesuai dengan bidang, kalian juga mempunyai kompetensi untuk meneliti. Maka, menyambung dengan hal ini, itu Ibu ingin memberikan contoh bahwa mungkin beberapa dosen akan mempertanyakan, walaupun tidak semuanya gitu ya, ketika kalian mengambil subjek penelitian mahasiswa S1. Kenapa? Banyak yang mempertanyakan itu. Kalian saja Mbak, masih mahasiswa S1, kenapa meneliti mengenai teman kalian? Misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti semua mahasiswa tidak punya kompetensi itu. Bagi yang memang kira-kira sudah fasih untuk meneliti mengenai mahasiswa S1, silahkan. Tetapi ketika kalian tidak punya kompetensi itu, maka sebaiknya hal itu dihindari. Atau misalnya, kalian ingin meneliti mengenai guru-guru yang kira-kira jenjangnya ternyata sudah lebih tinggi dibandingkan kalian yang studinya. Nah, kira-kira bagaimana? Agak kurang ya kompetensinya. Jadi, carilah permasalahan yang kira-kira itu berada dalam jangkauan kalian. Kemudian kalian mempunyai kompetensi untuk meneliti itu. Ada juga begini, kalian kurang begitu mengetahui mengenai, misalnya ya, kurang begitu menguasai mengenai penilaian sikap dalam pendekatan saintifik. Nah, kalau kalian merasa memang itu tidak menguasai hal itu, ya sudah, jangan memilih permasalahan yang belum kalian kuasai, kecuali kalian memang bisa untuk mempelajari itu sebelum melaksanakan penelitian, terutama mengambil data. Jadi yang penting adalah kalian harus yakin dulu bahwa kalian mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk meneliti sesuai dengan topik yang kalian pilih. Yang keenam, yang terakhir, masalah tersebut etis untuk diteliti, dalam artian tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ibu rasa untuk masalah pendidikan matematika tidak begitu, tetapi misalnya hal ini terjadi pada permasalahan yang ada pada bidang sosial misalnya, menyelidiki mengenai permasalahan dalam penjara. Nah, seperti itu perlu kalian pertimbangkan lagi, kira-kira apakah itu membahayakan kalian sendiri ataupun tidak. Jadi Ibu rasa untuk masalah pendidikan matematika hal ini jarang terjadi gitu ya. Maka biasanya masalah-masalah yang kalian pilih itu memang tidak membahayakan diri sendiri, orang lain. Kemudian yang perlu kalian pertimbangkan masalah etis, sopanan gitu ya. Jadi Ibu memberi contoh mengenai permasalahan guru yang suka memukul. Ibu rasa hal tersebut kurang etis untuk diteliti. Kenapa? Subjeknya hanya satu, hanya guru tertentu, dan itu juga bisa mencemarkan nama baik subjek. Jadi hindari hal-hal yang kira-kira membahayakan. Walaupun imbasnya ke subjek itu, tapi jangka panjangnya kan juga, wah ini bisa merendahkan peneliti itu sendiri. Kenapa? Karena kurang etis dalam memilih permasalahan yang akan diteliti. Jadi berikut 6 masalah yang sudah disampaikan, harapannya kalian memahami itu, dan itu harapkan bisa kalian gunakan sebagai acuan ketika nanti memilih permasalahan dalam penelitian kalian. Kemudian selanjutnya apa? Kalau sudah tahu kriteria masalah yang sesuai dalam penelitian, apa selanjutnya? Nah,
Ibu akan berkali-kali mengulang bahwa ketika kalian akan memilih judul, maka pertama awalilah dari masalah. Baik itu masalah siswa, media pembelajaran, materinya, proses pembelajaran termasuk media, materi, atau metode, masalah evaluasi, walaupun belum dituliskan, ataupun masalah kurikulum. Nah, kira-kira dari permasalahan yang kalian temukan, tadi ya, pertimbangkan 6 kriteria tadi, salah satunya kalian mempunyai minat untuk meneliti mengenai apa. Kemudian, dari permasalahan itu, bagaimana untuk menyelesaikan itu? Dari masalah yang ada, kemudian kalian mencoba untuk menyelesaikan, dari situ kalian akan mendapatkan tema penelitian. Dari tema, muncullah menjadi topik penelitian dari masalah, bagaimana menyelesaikan itu. Nah, cara-cara untuk menyelesaikan itu nanti akan menjadi satu tema. Dari tema, turun lagi lebih spesifik menjadi topik penelitian. Dari topik penelitian, barulah muncul judul penelitian kalian. Dari judul ini, bisa kalian tindak lanjuti dengan melakukan penelitian. Oke. Demikian tambahan Ibu mengenai masalah dalam penelitian. Ibu ingin mengingatkan mengenai PR 2 minggu ini yang akan dikumpulkan maksimal minggu depan, H-1 sebelum perkuliahan. Yang pertama, carilah contoh-contoh masalah dalam pendidikan matematika dari jurnal atau tugas akhir 10 tahun terakhir. Nah, biar kalian tidak bingung, maka tulislah permasalahannya itu dalam rumusan masalah yang ada. Mungkin kalian akan kesulitan masalahnya apa, tetapi ketika kalian membaca dari latar belakang, kemudian menemukan masalahnya, nah yang kalian tuliskan cukup rumusan masalahnya. Rumusan masalah mengenai apa? Pertama, kurikulum. Kedua, pemilihan atau pengembangan strategi. Dan yang ketiga, evaluasi. Jika kalian menemukan rumusan masalah yang lain, silahkan ditulis saja. Bisa kalian tambahkan rumusan masalah selain 3 hal tadi, jadi lain-lain gitu ya, boleh. Ibu tidak akan membatasi, kalau menemukan yang lain silahkan dituliskan, tetapi 3 ini harus ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu minta kalian melakukan mengkritisi jurnal mengenai pendidikan matematika 5 tahun terakhir. Nah, tadi seperti yang Bu jelaskan, dari permasalahan itu, cara menyelesaikannya bagaimana, kemudian diperoleh tema, dari tema itu yang kalian tuliskan apa? Topik penelitiannya. Misalnya, pembelajaran matematika berbasis budaya. Gitu ya. Jadi misalnya kalian temukan rumusan masalahnya, bagaimanakah implementasi pembelajaran matematika untuk mengajarkan pada materi geometri SMP kelas 9 dengan memanfaatkan Candi Borobudur. Nah, itu kan budaya. Jadi permasalahan itu apa solusinya atau temanya apa? Ternyata etnomatematika. Jadi etnomatematika itu turun topiknya apa? Belajar matematika berbasis budaya. Nah, ketika kalian merasa itu terlalu umum, boleh kalian berikan penjelasan di bawahnya. Jadi misalnya topiknya belajar matematika berbasis budaya. Kemudian kalian tambahkan penjelasan di bawahnya. Materinya ini budaya yang dimaksud mengenai apa? Candi Borobudur. Itu boleh kalian tambahkan. Semakin detail, semakin jelas, itu maka semakin baik. Nah, untuk melakukan itu, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalian mencari, mengkaji permasalahan dalam bidang matematika 5 tahun terakhir. Sehingga harapannya menjadi tren masalah pendidikan matematika. Oke, dari 2 PR ini akan kita bahas minggu depan melalui pertemuan sinkron, seperti yang melalui Zoom. Kemudian dari sini, harapannya kalian sudah bisa menentukan kira-kira topik-topik pendidikan mana yang akan kalian pilih, disertai dengan latar belakang yang jelas. Ya, demikian video dari Ibu. Mudah-mudahan membantu kalian. Selamat menyelesaikan PR. Selalu jaga kondisi dan terima kasih.